Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersama halaqah serial yang keempat Tafsir Al-Munir Surah Al-Bayyinah bersama karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Tafsir Surah Al-Bayyinah, lam yakunil lazina kafaru, yang akan disorot ayat pertama, ayat-ayat awalnya. Boleh kita baca contohnya ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Kaum ahli kafir atau kaum kafir dan ahli kitab musyrikin, ahli kitab, kaum kafir dan para musyrikin masih tetap dalam kesesatan sehingga mereka didatangi bukti yang jelas dan nyata, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran suci. Orang ahli kitab sebelum datang Nabi Muhammad berada dalam kekufuran, kesyirikan. Sehinggalah datang Rasulullah membawa ajaran suci yang baru yang merupakan kelanjutan kepada ajaran mereka itu. Dalam lembaran yang dibawa Muhammad ini terkandung pelajaran dan hukum yang benar. Karena isi kitab suci mereka sudah menyeleweng, sudah diselewengkan. Para ahli kitab itu tidak bertelingkah hanya setelah mereka didatangi oleh bukti yang jelas dan nyata. Sebelum datang Nabi Muhammad, mereka semua menunggu Nabi Muhammad datang. Karena tanda-tanda kemunculan Muhammad ada dalam kitab suci mereka. Sebaik saja Muhammad datang, mereka begaduh. Sedikit yang ikut, ramai yang tak ikut. Justru mereka hanya diperintahkan agar menyembah Allah dengan memurnikan ibadat kepada Allah. Lagi tetap teguh di atas tauhid dan juga agar menegakkan salat, membayar zakat. Demikian itulah agama yang benar. Itu kira-kira makna ringkas ayat 1 sampai 5. Sekarang kita lihat tafsir dan ulasannya yang dikatakan oleh Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Halaman 338 edisi Malaysia, halaman 620 edisi Indonesia. Tafsir PDF lengkap 30 juz sudah ada di internet bagi pencinta ilmu. Tinggal download saja, cari di internet sudah ada. Subhanallah. Begitu hebatnya pencinta Tafsir Al-Munir sudah menerjemah ke dalam bahasa Indonesia, menerjemah ke dalam bahasa Malaysia, sudah diterbit berulang kali. Nanti para penutur bahasa Indonesia, penutur bahasa Melayu akan ditanya nanti di akhirat, ada dengar enggak Tafsir Al-Munir? Ada. Ada dibaca? Ada. Kami aktif. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam pencinta Tafsir Al-Munir. Kita harapkan nanti di hari kemudian ada panji-panji namanya Panji-Panji Tafsir Al-Munir bersama Prof. Wahbah Zuhaili, kekasih Allah waliullah yang sudah mendahului kita. Mungkin kita akan tergolong di dalamnya, insya Allah. Baik, apa kata Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah? Tafsir dan penjelasan. Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam bagi manusia sejagat.
tanpa kecuali, sama ada sewaktu baginda hidup ataupun setelah wafat. Ajarannya tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena ajaran Islam yang dibawa Muhammad itu ajaran penutup. Rasulullah adalah penutup para nabi. Bahkan Rasul juga diutus untuk ahlul kitab, orang-orang musyrikin yang telah jauh dari agama yang benar. Oleh karena itu Allah memperingatkan dalam ayat 1 tadi bahwa ahlul kitab itu, katanya di sini tadi bahwa kaum kafir dan ahli kitab, kaum musyrikin itu masih tetap dalam kesesatan sehinggalah mereka didatangi bukti yang jelas dan nyata. Jadi rahmat Allah untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, datang Muhammad membawa ajaran baru. Orang-orang yang menentang risalah Nabi SAW dan yang mengingkari kenabian beliau dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan penyembah patung lainnya, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka yang telah mereka warisi dari datuk nenek mereka. Mereka tidak akan meninggalkan ajaran syirik, kufur itu, melainkan setelah datangnya Rasulullah sebagai penyelamat. Maksud Allah memberitahu tentang orang-orang kafir adalah mereka tidak akan pernah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah sehingga Rasul mendatangi mereka dengan membawa Al-Quran. Itu kata Wabah Zuhaili. Sesungguhnya beliau akan menjelaskan kepada mereka kesesatan dan kebodohan yang mereka tenggelam di dalamnya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul sebagai utusan Allah yang membawa kitab suci yang benar, 100% benar, untuk menggantikan kitab suci mereka yang sudah mereka ubah, sudah mereka tokok tambah. Subhanallah. Kenapa mereka ubah? Takut. Ini yang kerja siapa ini? Tokoh-tokoh agama mereka mengubah kitab sucinya, takut apa? Takut hilang pengaruh. Kalau orang nanti mengikut Muhammad, tidak ada lagi pengikut mereka. Jadi ego sebenarnya. Karena ego sebenarnya. Subhanallah. Maksudnya Muhammad SAW telah diutus bagi rahmat untuk seluruh alam. Beliau akan membacakan kepada umat manusia segala apa yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci. Suci dari kerancuan, dusta, syubhat dan kekufuran serta perubahan dan ketidakjelasan. Berbeda dengan kitab suci lain itu ya, banyak yang tak tentu di dalam. Banyak yang subhanallah, tak mungkin kitab suci, banyak yang aneh di dalam. Bagi mereka yang membaca tahulah ya. Boleh kita lihat di internet keanehan-keanehan yang terdapat dalam kitab mereka itu. Bukan kitab suci lagi namanya. Kitab yang tidak suci. Kitab mereka bukan kitab suci lagi. Kitab yang tidak suci. Sudah dinodai. Penuh dengan keonaran dan kekotoran. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran yang menjelaskan kepada ahlul kitab dan kaum musyrikin tentang segala apa yang samar-samar bagi mereka dari perkara-perkara agama. Ada penjelasannya dalam Quran. Al-Quran juga mengandung ayat dan hukum hakam yang wajib dituruti, yang lurus, tepat dan pasti, serta tidak menyalahi kebenaran. Al-Quran adalah sebuah kebaikan dan petunjuk serta hidayah dan hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat. Ada firman Allah dalam surah Fussilat mengingatkan kita, apa katanya? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Ayat 42 surah Fussilat. Kitab suci Al-Quran ini bersih dari kebatilan pada setiap masa. Tidak ada orang yang berani mengubahnya. Dari dulu, dari sejak turun sampai sekarang, tidak ada yang berani mengubahnya. Satu huruf pun tidak berani. Kenapa? Karena dijamin Allah. Allah menjamin sebagai kitab yang terakhir, dijamin oleh Allah, dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin akan memelihara kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ayat jaminannya
Ada contohnya dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman memperingatkan dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Halaman 262 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah juga lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah akan menjaganya sampai hari kiamat. Tidak akan berani orang mengubahnya. Kalau ada yang coba mengubah, mungkin ada yang coba mengubah. Entah Yahudi, entah Amerika, entah mana. Nanti ketahuan lah. Wah, ini Amerika punya. Ini Yahudi punya. Contohnya lah ya. Subhanallah. Karena banyak mushaf Al-Quran di dunia. Mungkin lebih banyak daripada jumlah manusia sekarang. Belum lagi yang elektronik lagi. Mana Pak dapat diubah? Kalau sudah diubah, ketahuan. La ilaha. Selain daripada yang sudah ada dalam dada para penghafaz Al-Quran. Subhanallah. 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 Ada juga ayat dalam surah Kahfi mengatakan, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menurunkan kitabullah ke atas hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdapat di dalam kitabullah ini sebarang perkara yang tak betul, malah kandungan kitab ini semuanya betul belaka. Ada juga ayat dalam surah Abasa wa Tawalla, katanya apa di sana? Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah. Al-Quran terdapat dalam suhuf yang mulia. Ada di Lauh Mahfuz, originalnya ada di sana. Naskah yang tinggi dan suci, terpelihara daripada tangan para terpelihara dan terselamat berada pada tangan malaikat yang mulia yang taat setia, malaikat yang kontrol. Kenapa kitab suci sebelum Quran tidak dijaga? Karena dia bukan kitab terakhir. Bukan kitab terakhir. Artinya setelah turunnya Al-Quran, kitab Taurat, Injil dan Zabur dah expired, tidak berlaku lagi. Jadi mereka mengikuti kitab yang tidak suci, yang tidak berlaku. Iya. Mereka mengikuti kitab tidak suci yang asalnya suci, tapi sudah dinodai yang tidak berlaku lagi. Itulah realitas sekarang, realiti umat di dunia ini sekarang. Mereka mengikuti kitab yang tidak suci lagi, yang sudah ditokok tambah, yang sudah diubah, yang tidak original lagi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Teringat satu kisah ya. Kisah seorang hamba yang saleh dari Saudi Arabia pergi melawat ke New Zealand, Selandia Baru. Sampai di sana dia berjalan dengan kawan-kawannya di taman. Sahabat-sahabatnya di sana ramai. Sampai di taman katanya ada di sana pendakwah yang mendakwahkan Injil. Jadi kawan-kawan yang sudah lama di sana memperingatkan kawan si pelawat ini, Syekh jangan lewat di sana nanti. Syekh kena dakwah mereka, terpengaruh nanti. Itu penginjil itu, kata kawan-kawannya. Oh, saya mau didakwah. Saya ingin coba macam mana kesan dakwah mereka terhadap saya. Syekh itu pun duduklah mendengar penginjil misionaris berbicara tentang Injil, tentang Trinitas. Dah dia berdakwah, dah selesai, katalah 15 menit, 20 menit, tidak lama. Sesudah pendakwah tadi ngomong, bicara, Syekh ini bertanya, ini Syekh ya? Memang Syekh? Saya ada pertanyaan, silakan. Kenapa ya Tuhan itu 3, anaknya 1, Isa Al-Masih? Kenapa anaknya tidak 10 kah, 20 kah, 100 kah? Kenapa 1 orang saja? Penginjil itu tidak boleh jawab. Bersama misionaris penginjil ini ada pastor di sana, ada padri, seorang lelaki, seorang perempuan, tempat rujukan penginjil tadi. Ditanyalah oleh penginjil ini, saya ditanya ini, kenapa katanya anak Tuhan itu 1 saja?
Kenapa enggak 20-30? Kan enak kalau anaknya ramai. Kata Padri, I don't know. Enggak tahulah ya. Kenapa ya? Dan apa dijawabnya? Baru itu pertanyaannya enggak selesai menjawabnya. Karena dalam kitab suci itu memang enggak ada benda itu. Enggak ada Trinity dalam kitab suci yang original yang diturunkan kepada Rasulnya. Tidak bisa dijawab. Lantas pendakwah tadi, oke, kalau kamu tidak bisa jawab ngomong saya mau membacakan 2 teks. Saya ingin menguji kamu. Tadi kamu menguji saya, kemudian saya melontarkan pertanyaan, kamu tidak boleh menjawab. Sekarang tengok pula giliran saya. Dia pun membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Dibaca Syekh itu beberapa ayat permulaan surah Maryam yang berkenaan dengan cerita ibu Nabi Isa, dibacanya di hadapan penganut Kristen, bahkan Padri. Subhanallah. Kemudian dibacanya satu lagi teks yang dia buat sendiri, bukan Quran. Kemudian ditanyanya kaum Nasrani ini, apa perbedaan teks yang pertama dengan yang kedua? Mereka tidak tahu Arab. Yang dibaca ini teks Arab. Mereka kosong Arabik. Kata Padri itu dengan istrinya, dengan penginjil tadi, yang pertama itu kalamullah. Surah Maryam itu kalamullah. Yang kedua itu kamu buat-buat saja. Bukan kalam suci itu. Kenapa tahu? Yang pertama itu ada kesan, ada sentuhan. Ada sentuhan. Padri sendiri tersentuh dengan Al-Quran. Subhanallah. Yang kedua itu tidak ada sentuhannya katanya. Tengok tuh ya, hebatnya kalamullah. Walaupun orang itu tidak tahu Al-Quran, bila mereka dengar, kalau Allah pilih dia, kalamullah akan bertempat di hatinya. Ikut kekayaan Allah lah. Nah, ikut kekayaan Allah. Ada juga cerita lain. Ini seorang dokter di hospital di Jeddah, Saudi Arabia. Perempuan pertama kali mendengar kalamullah di radio yang disiarkan di hospital di pagi hari sebelum mereka kerja, dibunyikanlah, dipasanglah rekaman Al-Quran, didengar oleh dokter ini. Dia nangis dengarnya. Ditanyanya bagian informasi, apa yang saya dengar nih? Ini kalamullah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Apa itu Islam? Dia tidak tahu Islam. Akhirnya apa? Dia menangis. Akhirnya memeluk agama Islam. Subhanallah. Begitulah ya. Mudah-mudahan ada kesannya yang jelasnya datangnya Al-Quran sebagai menempati, menggantikan kitab suci yang terdahulu. Karena kitab suci yang terdahulu tidak suci lagi. Jadi tidak wajar disebut kitab suci ya. Tidak wajar disebut kitab suci. Kitab suci hanyalah Al-Quran saja. Yang lainnya tidak suci. Karena sudah dinodai. Sudah ditokok tambah oleh manusia. Itu maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah, dosa yang paling besar. Sebut dalam Al-Baqarah, dosa mengubah kitab suci. La ilaha illallah. Sebut dalam surah Al-Baqarah, ancaman keras terhadap ahlul kitab yang mengubah kitab sucinya. Boleh dilihat halaman 24 ayat 159, 160 dan seterusnya.
Dibacakan sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 24 ayat 159, 160 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayat 159. Ahlul kitab, tokoh agama Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan fakta dalam kitab suci mereka, kemudian kita tukar dengan yang lain. Ayat-ayat tentang Muhammad, tentang kebangkitan Muhammad, tentang kerasulan Muhammad diubah. Ulaika yal'anuhumullah. Orang itu dilaknat Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat semua yang melaknat. Itu maka kita dalam baca Fatihah kita melaknat mereka. Setiap orang itu baca Fatihah dia melaknat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim itu melaknat itu. Orang itu dimurka Allah. Waladdallin itu melaknat. Orang itu sesat. Yang satu dimurka, yang satu sesat. Yang satu Yahudi, yang satu Nasrani. Pernah mendengar ceramah Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad saya itu, ini ayat yang ditakuti Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani takut mendengar Fatihah itu karena ayat itu melaknat mereka. Setiap kali kita baca Fatihah, kita melaknat mereka. Jadi jangan ikut cara hidup mereka ya. Jangan dalam sholat kita melaknat, kemudian di luar sholat kita ikut cara hidup mereka, kita ikut telunjuk mereka, berarti dia tidak paham sholat. Jadi dalam sholat itu ada 3 kelompok manusia. Dalam sholat ada 3 kelompok manusia. Pertama, alladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, waladdallin. Yang pertama itu yang ditarget. Siapa mereka? Alladzina an'amta 'alaihim. Orang yang mendapat nikmat dari Allah, yaitu nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, yang diterangkan dalam ayat 69 surah An-Nisa. Jadi mudah-mudahan kita semakin menghayati Al-Fatihah, semakin mencintai kitabullah, semakin mencintai Rasulullah SAW. Kita sudah berada di minggu terakhir bulan kelahiran Rasulullah SAW dan hari terakhir bulan Oktober. Besok kita akan masuk dalam bulan November insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.